Konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Kailin Lana Aisyah. Di video ini saya akan menjelaskan 3 kanji, yaitu kanji sha, kanji ing, dan kanji chi. Pertama, kita mulai dari kanji sha terlebih dahulu. Ini adalah kanji sha. Kita menulisnya dengan 7 coretan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What the dog doing? Watashi wa oki kaisha de hataraite imasu. Kanji sha pada awalnya merujuk pada tempat pemujaan dewa bumi di kepercayaan kuno Tiongkok dan Jepang. Tempat itu disebut yashiro, yaitu altar sederhana yang dibangun di atas tanah untuk memuja roh penjaga wilayah. Seiring waktu, maknanya berkembang menjadi komunitas yang berkumpul di bawah satu tujuan, sehingga dalam bahasa modern muncul kata seperti kaisha. Kanji sha terdiri dari 2 elemen utama. Yang pertama adalah komponen shimesu heng. Bentuk ini merupakan varian dari shimesu, komponen yang berarti altar, ritual, atau sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan. Pada masa kuno, bentuk shimesu menyerupai meja persembahan dengan barang-barang ritual di atasnya. Komponen yang kedua adalah kanji tsuchi. Kanji ini menunjukkan tempat di tanah, bumi, atau tanah tempat altar itu didirikan. Keduanya membentuk hubungan yang jelas. Komponen shimesu heng melambangkan altar ritual, dan komponen kanji tsuchi menunjukkan tempat pemujaan yang didirikan di tanah, seperti kuil atau tempat sakral. Sekarang, konsep kumpulan orang yang bekerja di tempat yang sama dianggap mirip dengan komunitas religius, sehingga kanji ini dipinjam untuk makna modern seperti perusahaan. Kanji yang kedua adalah kanji ing. Untuk menulisnya, kita membutuhkan 10 coretan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What the dog doing? Haha wa byouin de kangoshi o shite imasu. Pada zaman kuno, kanji ini digunakan untuk menyebut kompleks bangunan besar yang dikelilingi dinding atau pagar, biasanya terletak di area yang agak tinggi. Kompleks ini bisa berupa istana kecil, kuil, tempat tinggal bangsawan, atau fasilitas pemerintah. Karena mengandung ide tentang wilayah tertutup yang memiliki fungsi tertentu, dalam bahasa modern ia digunakan untuk berbagai institusi resmi seperti rumah sakit, lembaga negara, dan sekolah pasca sarjana. Masih sama dengan kanji yang sudah kita bahas tadi, kanji ing juga memiliki 2 komponen utama. Komponen yang pertama menunjukkan bukit, lereng, atau wilayah yang ditinggikan. Dalam konteks ini, komponen tersebut mewakili tempat atau area yang memiliki batas. Sedangkan komponen kedua ini dulunya menggambarkan bangunan dengan atap tertutup, menandakan struktur yang kokoh dan lengkap. Kombinasi keduanya membentuk makna kompleks bangunan besar dengan batas yang jelas. Karena itu, kanji ing selalu punya nuansa institusi yang tertata dan berdiri dalam suatu area tertentu. Yang terakhir adalah kanji chi. Kita bisa menulisnya dengan 6 coretan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What the dog doing? 地図を見て駅までの道を調べました。
Kanji Chi adalah salah satu kanji dasar yang berkaitan dengan konsep tanah atau tempat. Kanji ini termasuk jenis Keisei Moji, yaitu kanji yang terbentuk dari gabungan unsur makna dan unsur bunyi. Maknanya relatif stabil sejak dulu, apapun yang berhubungan dengan tanah. Kanji terakhir juga memiliki dua komponen utama. Bagian kanan kanji ini merupakan kanji tsuchi yang berarti tanah dalam arti fisik. Ini merupakan komponen makna, sedangkan komponen yang di sebelah kanan berfungsi sebagai komponen yang memberikan bunyi. Mengapa ditambahkan komponen bunyi? Dalam sistem kanji kuno, huruf yang memiliki bunyi serupa sering digabungkan untuk membentuk kanji baru yang maknanya ditentukan oleh komponen lain. Dalam kasus ini, Tsuchi maknanya tanah ditambah komponen yang berbunyi ya, ji, atau chi dan menghasilkan arti tanah atau lokasi. Dengan kata lain, kanji chi adalah struktur yang secara harafiah berarti kanji bertema tanah yang dibaca dengan bunyi chi atau ji. Makna modernnya mencakup banyak konsep geografi seperti tanah, wilayah, tempat area, atau permukaan. Dari kanji sha, ing, dan chi, bisa kita lihat kalau banyak kanji itu berasal dari gabungan bentuk-bentuk sederhana yang mempunyai makna dasar. Walau sekarang dipakai di kata modern seperti kaisha, byoing, dan chizu, semuanya tetap punya akar sejarah yang memberi gambaran tempat, bangunan, atau tanah. Intinya, kanji itu bukan hanya tulisan, tetapi juga cerita asal-usul yang nyambung dengan makna sekarang. Sekian penjelasan dari saya. Nite kurete arigatou gozaimashita.